Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hesti Septianita SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah penafsiran dan penemuan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Tandavia dengan NPM 211000234 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Izinkan saya menjelaskan mengenai alasan penemuan hukum oleh hakim. Sebelumnya, penemuan hukum ini merupakan proses pembentukan oleh hakim atau penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkret. Atau lebih lanjut lagi, penemuan hukum ini merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum atau yang disebut dengan dasolen yang bersifat umum dengan mengingat suatu peristiwa konkret atau yang disebut dengan dasein. Penemuan hukum oleh hakim ini terjadi apabila yang pertama adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu terjadi apabila belum ada yang mengaturnya, belum ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi kayak misalkan ada suatu perkara tapi belum ada yang mengatur mengenai perkara itu. Yang kedua itu ada kekaburan hukum. Kekaburan hukum ini terjadi dalam misalkan ada peraturan perundang-undangan tapi pasal-pasalnya itu maknanya belum jelas, jadi menimbulkan multitafsir. Yang ketiga ada inkonsistensi hukum. Inkonsistensi hukum ini terjadi misalkan ada pasal yang mengatur perbuatannya itu sama tapi saling bertentangan. Jadi membuat hakim bingung lah intinya mah gitu, membuat menjadi permasalahan hakim gitu, permasalahan bagi hakim. Nah kemudian untuk penemuan hukum oleh hakim ini diatur di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Disebutkan bahwa peradilan itu tidak boleh menolak pengadilan itu tidak boleh menolak suatu perkara. Jadi pengadilan itu wajib memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih hukumnya itu belum jelas. Nah itu tuh gak boleh gitu. Jadi peradilan itu harus wajib memeriksa dan mengadili perkara itu gitu. Kemudian yang lebih jelas lagi itu di dalam pasal 22 AB, di mana hakim ini wajib memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Jadi hakim ini tuh harus menemukan hukumnya di dalam pasal ini, di pasal 22 AB. Kemudian sumbernya itu berasal dari mana gitu. Hakim ini melakukan penemuan hukum itu bersumber dari mana? Yang pertama itu ada peraturan, ada perundang-undangan, ada perundang-undang. Yang kedua ada hukum kebiasaan. Yang ketiga ada jurisprudensi. Yang keempat ada perjanjian.
internasional. Dan yang kelima atau terakhir ada doktrin. Nah, hasil dari penemuan hukum oleh hakim ini, hasilnya itu merupakan hukum yang bersifat mengikat. Kenapa bisa mengikat? Karena hasil penemuan hukum oleh hakim ini itu berupa putusan. Seperti itu. Nah, untuk sumber penemuan hukum oleh hakim ini tuh harus berdasarkan perundang-undangan terlebih dahulu, sesuai hierarki. Kalau misalkan peraturan perundang-undangnya itu masih belum ketemu, itu harus didasarkan pada hukum kebiasaan, gitu. Dan seterusnya. Ya, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.